Halo Reda. Halo Reda. Udah. Nah, oke. Kita mulai ya. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 2. The members are Aprilia and then me, Reda Nurfariani. Okay, please next. And today's topic is about issues in teaching ESP. Next. So there are 3 sections for today's topic. The first one is areas in ESP and will be presented by me, and then demands of teaching and effectiveness of ESP will be presented by Aprilia. Next. Oke, di sini bisa dilihat ya, ada areas in ESP. Di sini banyak banget cabang-cabang ESP-nya, ada EAP, EAPP, EOP, dan segala macamnya. Minggu lalu udah kita bahas juga yang di ELT3, jadi kita langsung aja masuk ke pengajaran ESP dari berbagai konteks yang berbeda. Oke, please next slide. Oke, di sini ada 6 pengajar yang mengajar ESP yang berbeda dengan konteks yang berbeda. Oke, yang pertama ada Ellison. Di sini Ellison memulai karirnya mengajar bahasa Prancis. Kemudian ia mengajar bahasa Inggris. Lalu ia mengajar untuk keperluan siswanya itu bekerja. Jadi di sini dia mengajar English for medical doctors. Jadi di sini muridnya itu dokter dari negara lain, dan mereka itu belajar bahasa Inggris biar bisa bekerja menjadi dokter umum di negaranya tersebut. Berarti di sini Ellison ini termasuk mengajar ESP bagian dari English for Professional Purposes atau EOP. Oke, next. Selanjutnya ada Daria. Daria di sini ia mengajar di Fakultas Teknik. Jadi fakultas menyadari bahwa banyak mahasiswanya yang perlu meningkatkan kemampuan membaca dan menulisnya tentang penelitian supaya bisa meraih gelar dokternya di situ. Jadi Daria diminta untuk membuat pembelajaran sesuai dengan fakultasnya itu, yaitu Fakultas Teknik. Berarti di sini Daria mengajar tentang English for academic purposes. Karena terkait dengan mahasiswa teknik ya. Oke, jadi next slide. Oke, di sini ada Albert. Jadi Albert ini mengajarkan bahasa Inggris untuk karyawannya langsung, tapi mengajarnya itu langsung di tempat kerjanya, jadi langsung di workplace base kayaknya. Jadi nggak di kelas atau dimanapun, tapi langsung di tempat kerjanya. Jadi Albert di sini itu sebagai asisten di situ. Kalau misalkan ada karyawannya yang perlu untuk belajar bahasa Inggris atau perlu menggunakan bahasa Inggris untuk keperluan bekerjanya, jadi Albert ini yang membantu. Tujuannya supaya karyawannya itu nanti diharapkan bisa mandiri menggunakan bahasa Inggris setelah sering belajar dengan Albert ini. Kemudian Albert juga menjadi asisten di salah satu perusahaan pengacara perusahaan, karena pekerjaannya pengacara ini melibatkan bahasa Inggris. Berarti di sini Albert juga termasuk mengajar English for professional purpose. Oke, please next slide.
ada Katie and Louis. Jadi di sini murid Katie and Louis ini adalah pilot dari berbagai negara. Kemudian tujuan mereka belajar bahasa Inggris itu untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya dan juga teknik mereka sebagai pilot. Jadi Katie sama Louis ini merancang pembelajaran bahasa Inggris yang menyesuaikan bidang mereka, yang berkaitan dengan teks dan aktivitas yang akan mereka gunakan sehari-hari sebagai pilot. Ini juga termasuk bagian dari ESP, yaitu English for Professional Purposes atau EOP. Next, please. Oke, selanjutnya ada John. Di sini John mengajar bahasa Inggris yang terfokus pada kemampuan membaca dan menulis akademis di English Language Support Center at ASEAN University. Lalu John mengajar bahasa Inggris untuk mahasiswa di Departemen Hukum. Berarti di sini John ini termasuk bagian dari ESP juga, yaitu English for Academic Purpose, karena dia mengajar bahasa Inggris di Departemen Hukum, dan muridnya itu adalah mahasiswa. Oke, next. Dan yang terakhir ada Estelle. Di sini ia mengajar bahasa Inggris untuk keperluan pekerjaan. Salah satunya English for Office Management. Jadi di sini murid-muridnya itu karyawan yang mengharapkan dapat pekerjaan di perusahaan internasional setelah mereka kembali ke negara asal mereka. Jadi awalnya mereka di satu negara, terus belajar bahasa Inggris melalui Estelle ini, supaya nanti di negara asalnya mereka itu bisa bekerja gitu. Berarti ini juga termasuk English for Professional Purpose. Oke, jadi itu dulu bagian-bagian cabang-cabang yang dari ESP konteks-konteks yang mengajar yang berbeda-beda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aprilia. Okay, next we'll discuss about demands of teaching ESP. First, the first point is about teacher might find themselves dealing with a content in composition or subject of study that themselves have no little or no prior knowledge of. Jadi, untuk poin yang nomor 1 ini, singkatnya demands teaching of ESP ini, guru harus lebih menguasai materi dibandingkan dari siswanya sendiri. Contohnya, dosen atau guru bahasa Inggris yang diharuskan mengajarkan tentang, misalnya contoh jurusan ilmu keperawatan. Nah, dari situ kan sudah beda yang dari diajarkan. Basicnya dari bahasa Inggrisnya udah ada dari dosen dan guru tersebut, tapi ilmu dari keperawatannya itu belum ada. Jadi, itu menjadi tantangan baru buat si dosen atau guru bahasa Inggris untuk dapat menguasai materi tentang ilmu keperawatan tersebut. Terus, yang dalam buku juga menyebutkan further demand faced by ESP teachers comes from the fact that ESP coach often run for a limited period of time as need and circumstance change. Jadi kursus ESP ini sering kali diajarkan dalam jangka waktu yang terbatas untuk para guru ESP. Nah, dan juga dapat memungkinkan bahwa guru memiliki pengetahuan dan pemahaman yang jauh lebih sedikit daripada si subjek atau studentnya. Dan untuk poin kedua, ELT and ESP, developing student communicative competence, language pedagogy concerned with the ability to use language in communicative situation. Nah, dari poin kedua ini, jadi ELT dan ESP itu intinya sama, yaitu mengembangkan kompetensi komunikatif untuk siswanya. ELT dan ESP ini didasarkan pada bahasa yang harus dikaitkan dengan tujuan penggunaan bahasa dan diharapkan siswanya supaya dapat mengembangkan
kompetensi komunikatif siswanya. Dari buku ini juga mengatakan many ELT courses are based on the principle that language course content should be related to the purpose for which students are expected to use language after all. Next, there are two distinguish between external and internal goals for language teaching. Oke, untuk poin ketiga ini, external goals can be related to the uses of language outside the classroom, being able to get things done in the real world, such as being able to buy groceries or provide medical information. And the second one is about internal goals. It is to relate to the educational aims of the classroom, improving attitudes to speakers of other language, promoting thinking skills such as analysis, memorizing, and social goals. Nah, dari kedua external dan internal goals ini, pada pengajaran ISP sangat berkaitan erat dengan external goals. Karena ISP dipandang sebagai pembelajaran bahasa yang melibatkan antara pelajar dan pengajar akademis, profesional, atau pekerjaan yang menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana untuk melaksanakan pembelajaran tersebut. Terus, pengajaran ISP umumnya dipahami sangat berkaitan dengan tujuan eksternal. Tujuan eksternal yaitu untuk menunjukkan pandangan instrumental dari pembelajaran bahasa dan bahasa yang dipelajari untuk tujuan non-linguistik. Jadi, dalam goals eksternal ISP ini dipahami bahwa pelajar ingin mencapai tujuan dunia nyata atau tujuan yang membutuhkan kompetensi linguistik tersebut. Jadi pada intinya, external goals itu uses of language outside classroom, and internal goals yaitu related educational of the classroom. Next is about NDS 4.4. NDSP teachers need to learn how to design courses in a conceptual area. For example, 4.4 is design and teach a course in academic speaking. The teacher will need to have an explicit understanding of those skills, such as presentation and discussion skills. Jadi, guru ISP perlu mengajar bagaimana merancang mata pembelajaran dalam bidang konseptual yang belum dikuasai dan untuk mengembangkan kemampuan menganalisis dan mendeskripsikan suatu teks tersebut. And in other words, this is an extra demands are extra demands are made on the teacher. Okay, we next to the next PPT is about effectiveness of ESP. For the research, as you can see, there are few empirical studies investigating the effectiveness of ESP in workplace training, due in the large part issue confidentially in the corporate culture and also time and cost constraints in ESP management. And the question about the accountability of ESP, do ESP or EST program works? Are they more effective than previous program aimed at general language proficiency? And if so, in what ways they are more effective, and can the expense be justified, and are there any unintended and unforeseen outcomes resulting from the use of any given ESP programs? From the Casper in 1977, compared to groups of students learning language, first using the selected materials relating to the student's interest or study, and the second, using material which are not related to specific academic disciplines. From the result, showed that content-based instruction gave positive impact on student academic progress and success. And theoretical arguments made as to why ESP course should be more effective than general ESL course. And it can be argued that because ESP course more like ESP course catered to students' interests and needs, they are more likely to engender high level of motivation.
and it can be assumed that students will be more interested in topics or contexts related to their work or study area. If students are more motivated, then the learning is more likely to occur. Okay, next, why ESP should be more effective than general English? First is cater the needs and interests of students, and the second is engender high level of motivation. Okay, I think that's all from our presentation. If you have any questions, you may ask. Thank you. So far, do you have any question for our material? Apakah ada pertanyaan? So, is it clear enough? You may place your question in the chat if you want. Apakah ada pertanyaan? Atau ada yang kurang jelas? Alhamdulillah. Iya. Lagi memahami. April. April Is it clear enough, guys? Or do you have any question? Kak, I want to ask. Yes, please. Ya, silakan Saida Lutfia Agia. Kak, kan tadi saya baru masuk. Yang Jadi saya tanya mau tanya. Yaslin kah? Yaslin mau tanya juga maksudnya. Oh, ya. Jadi tadi kan baru masuk, terus sudah separuh mau habis. Nah, jadi singkatnya tentang isu in teaching ESP itu bagaimana? Bisa dijelaskan ulang sedikit aja lagi, Kak? Oh, dijelaskan ulang. Intinya aja, Inggi. Soalnya tadi yang awal-awal belum kadang mendengar. Soalnya pas sudah tengah-tengah. Bentar, share screen. Sesingkatnya aja, Kak. Intinya aja. Isu. Ini kelihatan lah PPT-nya. Kelihatan, Kak. Isu. Itu yang tentang yang table of content, Nay. Yang mana? Pokoknya tentang ini, tentang apa gitu, nah Kak. Singkatnya aja gitu. Oh, jadi intinya singkatnya teaching ESP ini guru atau dosen itu tuh harus menguasai materi yang ingin diajarkannya. Seperti contohnya kayak misalnya nih guru bahasa Inggris atau dosen bahasa Inggris tadi mengajarkan tentang misalnya tentang jurusan perhotelan.
Nah, itu kan pada basicnya kan guru atau dosen bahasa Inggris itu kan sudah ada basic bahasa Inggrisnya. Terus itu harus mengajarkan siswa tentang misalnya jurusan ke ilmu tentang perhotelan. Nah, tentang ilmu atau tentang pembelajaran perhotelan itu kan belum ada basicnya. Jadi di situ tuh sudah menjadi tantangan buat guru ISP untuk lebih memahami materi tentang ilmu perhotelan tersebut. Akan tetapi, dalam pengajaran ISP ini, seperti yang dikatakan di buku, kursus ISP sering kali diajarkan dalam jangka waktu yang terbatas untuk para guru ISP. Jadi lebih memungkinkan guru atau dosen ISP itu lebih memiliki pengetahuan yang kurang daripada si subjeknya atau dari si siswanya. Jadi tantangan terbesarnya tuh lebih di waktu pengajaran si guru ISP itu waktunya lebih sempit kayak gitu. Oke, Kak. Is it clear Ya. enough? Thank you, Kak. Ya, sama-sama. Ada yang bertanya lagi? Itu ada di chat. Siapa sih yang ngeliat chat di sini? Share dulu deh. Di chat. Demands of teaching ISP di PPT itu apa berlaku untuk semua areas in ISP? Iya, berlaku untuk semua areas in ISP. Yang bertanya siapa, Saida? Ya, berlaku. Bagaimana, Saida? Oke. Thank you, Kak. Hah? Oke, thank you. Oh iya, sama-sama. You're welcome. Ada yang mau bertanya lagi? Do you have any question, guys? Perasaan aku sudah me-enable deh di security ini. Waiting room-nya. Disable toh. So far so good. So far so good. Yang lain? Iya, aku kayak mengajar PPL. Iyalah, bahasanya sudah bahasa seperti mengajar. Okay. Ada lagi? Because there are no question. I think that's all from our presentation. And thank you so much for joining the class. And see you in the next meeting. Okay, see you. Okay, thank you. Taufan, ini sudah kok. Matikan dah rekamannya dah, matikan dah. Siapa matikan nih? Siapa sih sedang nge-post? Oke, stop.